kembali bersama dengan Bapak Ibu. Terima kasih Om Tante sebagai gembala di tempat ini yang sudah kembali memberi kepercayaan kepada saya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, semua kita pasti rindu mendekat sama Tuhan. Amin. Kenapa kita harus dekat? Karena cuma Tuhan yang bisa tolong kita. Di saat semua kondisi kelihatannya jalan buntu, kanan, kiri, belakang, depan, aduh. Sampai orang terdekat pun tidak bisa nolong kita. Tapi kalau saudara punya Tuhan, tidak akan pernah ada kalimat tidak ada jalan keluar. Di dalam Tuhan selalu ada jalan. Amin. Jadi Bapak Ibu malam ini tolong saudara bilang kanan kiri, bilang begini, sing cedek ambek Gusti Yesus. Sama siapa kita dekat? Sama Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu di dalam dunia ini ada orang yang cukup dekat. Ya, coba apakah saudara bisa kalau sama sesama itu loh, sama manusia saja kita bisa bergaul dengan begitu erat. Bisakah itu kita lakukan kepada Tuhan? Ya, saya kemarin waktu saya melayani di generasi muda, saya tanya siapa di sini yang pernah punya pacar? Ya, yang sudah menikah ya semua angkat tangan. Lalu saya bilang gini, ya apa kalian memperlakukan kekasih kalian? Cobaan, pikirkan. Mosok sama manusia loh yang bisa bohong, yang terbatas. Yang kadang-kadang bisa bencekno, betul saudara ya. Kok bisa kita itu melakukan atau memperlakukan mereka dengan sedemikian rupa? Masa kita nggak bisa lakukan buat Tuhan? Saudara, saya kasih ilustrasi orang kalau pacaran ya. Waduh, hujan badai ya. Jarene hujan, wadah apa-apa. Ditebus ya, tetap diterjang maksudnya saudara ya, sampai bisa ketemu. Kadang-kadang sampai berontak sampai orang tua. Papa, mama yang melahirkan itu loh. Papa, mama yang biayain hanya gara-gara orang yang dicintai. Itu bisa sampai menomorduakan, seharusnya orang tua itu didengarkan nasihatnya. Saya bilang, seperti cinta kita kepada orang yang kita cintai di dunia. Bisakah kita mencintai Tuhan lebih dari itu? Lebih dari itu. Kalau kita bisa korban, kita bisa dengerin. Coba saudara lihat orang yang jatuh cinta. Salah satu yang terlihat bisa denger. Betul saudara? Makanya orang kalau lagi ada hati, dia tuh bisa curhat. Bisa mengutarakan semuanya gitu saudara. Padahal mungkin orangnya tertutup, pendiam. Tapi ketika ada cinta, waduh itu semua dibudalno. Saudara, hari ini kita mau coba cek melalui firman Tuhan. Apakah kedekatan kita dengan Tuhan itu sejauh mana pentingnya? Dan sebenarnya pengertian dekat dengan Tuhan itu seperti apa? Yuk sama-sama kita lihat Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua ayatnya yang ke-6. Di Kolose pasal yang kedua ayat 6, Bapak Ibu saya baca sampai ayat 7 ya supaya lebih genap. Saudara perhatikan yang sudah dapat katakan amin. Saya baca, coba Bapak Ibu lihat ya. Ini judulnya itu kepenuhan hidup dalam Kristus. Jadi sesuatu kehidupan yang sebenarnya ini yang harus dimiliki oleh gereja Tuhan. Kamu telah menerima siapa? Kristus Yesus. Saya tanya dulu, siapa yang sungguh-sungguh Bapak Ibu menerima Tuhan Yesus? Nanti kita cek ya dari ayat ini. Apakah posisi kita benar sudah menerima Tuhan Yesus? Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Ya perhatikan, hendaklah kamu apa katanya? Bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah
Sama-sama katakan apa? Melimpah dengan ucapan syukur. Saya paling senang bahas dari bahasa asli bukan karena apa-apa Bapak Ibu. Karena bahasa asli Alkitab kita itu akan menjelaskan susunan dari kalimatnya dengan tepat. Lalu Bapak Ibu akan memahaminya dengan lebih detail. Saudara perhatikan, mulai dari ayat 6 dikatakan begini. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Saya tadi tanya, siapa Bapak Ibu yang terima Tuhan Yesus? Semua. Tapi coba cek arti kata menerima. Kalau saya dengan Bapak Ibu bilang begini, saya anak Tuhan, saya orang Kristen. Nah ini harus dipahami ya Bapak Ibu yang ada di rumah. Saya berharap Bapak Ibu benar-benar membuka telinga dan hati. Kenapa? Karena seringkali ujung-ujungnya kalau kita nggak paham firman, kita tuh bisa jadi orang-orang yang kelihatannya jalan tapi jalannya di tempat. Kelihatannya kita ini berkata saya pengikut Kristus, ujung-ujungnya loh ternyata kita nggak menerima kuasa Tuhan. Saudara cuma jadi penonton. Loh orang iki doae didengar Tuhan. Loh orang iki ditolong Tuhan. Cuma lihat dan menceritakan tentang orang lain. Saudara tidak alami. Kenapa? Karena kita nggak paham yang sebenarnya apa yang dicatat dalam firman. Coba perhatikan kata menerima. Ya, jadi kalau Bapak Ibu berkata, saya adalah anak Tuhan, saya orang Kristen. Kata menerima dalam bahasa asli itu ditulisnya paralambano. Paralambano itu dari bahasa Girika Bapak Ibu. Apa arti paralambano? Saudara lihat, ternyata artinya yang pertama adalah bergaul akrab. Udah sampai di situ aja dulu. Jadi ketika saya dengan saudara berkata saya orang Kristen, sewajibnya kita bergaul akrab dengan Tuhan. Jadi kalau cuman sekedar di mulut saya orang Kristen tapi dia tidak dekat sama Tuhan, maaf. Belum termasuk kategori yang dalam Alkitab bahwa dia menerima siapa? Tuhan. Bapak Ibu, firman akan memerdekakan saya dengan saudara. Sehingga kita bisa dicelikan, loh yo pantesan. KTP ku Kristen, aku ke gereja, aku terlibat dalam pelayanan. Kok ndak alami mujizat? Kok ndak alami sesuatu yang katanya Alkitab Tuhan itu berkuasa? Kok aku ndak alami yo? Karena belum tentu atau kemungkinan saudara belum ada di posisi menerima. Baru menerima loh Bapak Ibu. Harus dekat. Nah pengertian yang lain itu ternyata lebih dalam. Selain bergaul dekat, ada kata intim atau akrab. Coba sama-sama dengan saya katakan akrab. Bapak Ibu, bicara akrab itu bisa untuk seluruh ya. Orang-orang bisa akrab ya dengan siapa aja, tapi bicara intim itu hanya untuk seseorang yang spesial. Amin. Yang sudah melakukan perjanjian. Tidak boleh sembarangan. Kalau sembarangan dilakukan intim sana, intim sini, ya maaf. Berarti dia seorang pelacur. Yang paham katakan amin. Bicara akrab, jadi ini tingkatannya dekat. Ini kalau kita lihat dari lambano itu. Dekat, udah dekat dia akrab. Udah akrab dia intim. Jadi ini bukan sesuatu yang simpel. Saudara harus belajar dengan baik. Saya cuma ingin mengingatkan Bapak Ibu apa arti akrab. Saudara, kalau namanya akrab, salah satu ciri orang kalau akrab, pasti dia ngerti apa yang disukainya. Betul? Itu baru akrab. Tapi kalau orang itu hanya sekedar tahu, saya tahu Pak Daniel itu
suka makan. Contoh gitu. Oh Pak Daniel suka, itu suaminya Bu Vera suka makan. Oh Bu Vera itu suka kerupuk. Ada orang yang ngomong, tapi maaf. Kalau dia cuma sekedar tahu, tapi tidak memenuhinya, maaf. Berarti tidak akrab. Sudah mengerti orang akrab? Orang akrab itu ada di hatinya, ada di pikirannya. Saya dengan suami akrab. Apa cirinya Bu Vera? Saya ngerti kesukaan suami saya. Lalu apa yang bisa dibuktikan kalau Bu Vera benar-benar akrab? Waktu saya pergi, seandainya saya pergi seorang diri. Lalu di satu tempat saya melihat kesukaan suami saya. Tidak mungkin saya tidak belikan, saudara. Tidak mungkin. Pasti yang namanya orang akrab itu kepengen nyenengi orang yang dia akrabi. Yang paham katakan amin. Kalimatnya rodok embulet, tapi saya percaya saudara paham. Ya, jadi kalau saudara bicara akrab, akrab itu pasti dia kepengen memenuhi apa yang menjadi keinginan dia. Dan saudara akan berusaha menjauhi apa yang dia nggak suka. Itu baru namanya akrab. Saudara, kalau kita masih hidup, katanya, caranya orang bilangnya begini, loh pokoknya kita nang gereja. Pokoknya kita ini nyebut pakai mulut kita Yesus adalah Tuhan. Wis pasti selamat. Pak, Bu. Yang dikenal oleh Allah adalah yang menerima Kristus. Nah, menerima itu artinya apa? Dia akrab. Kalau orang dia berkata dia pengikut Kristus, terlibatlah dalam pelayanan, tapi dia masih tidak menjauhi larangan tuh. Nah, menjauhi larangan, coba saudara. Kalau sepertinya orang itu jarene akrab, tapi yo tetap hidup dalam dosa. Coba Bapak Ibu. Saudara jangan saudara berkata, jangan asbun. Jangan bilang begini, saya pengikut Kristus. Tapi saudara tidak pernah melakukan apa yang Tuhan mau. Itu jarene saudara, kita ini belum terima Tuhan Yesus. Yang paham katakan amin. Kalau masih ada pendeta, ya manusia yang kasih ingat saudara, saudara dengarkan. Amin. Daripada tangan Tuhan yang bicara. Saudara tahu kalau tangan Tuhan yang bicara langsung rodok sakit. Tapi kalau pendeta cuma cukup didengar. Paham, coba dipraktekkan. Amin. Saudara, saya belajar firman Tuhan. Lalu saya praktekkan. Ternyata gak neko-neko. Tuhan tuh cuma minta lakukan saja apa yang Tuhan mau. Udah. Saudara ndak perlu semedi 40 hari 40 malam nyari apa yang Tuhan mau. Anda perlu. Semua yang Tuhan mau sudah dicatat dalam firman-Nya. Amin. Tuhan ndak nyuruh kita jadi orang aneh loh Bapak Ibu. Santai. Apa yang kita pelajari dan sebatas mana pengetahuan saudara, sebatas itu yang Tuhan tuntut. Jika malam ini saya singkapkan ayat ini dan saudara tidak melakukannya, ya maaf, saya sudah selesai bertanggung jawab. Saudara sekarang yang harus menjalankannya. Jadi kalau saya berkata, Tuhan saya kepengen ditolong, Tuhan saya kepengen menerima ini, menerima berkat Tuhan. Ayo saudara, betul gak kita sudah akrab sama Tuhan? Baru diakrab nih. Belum nyampe ke intim. Saudara, jangan hanya berteman dengan Tuhan. Yang dengar katakan amin. Saudara mau menerima sesuatu yang betul-betul itu menjadi satu janji yang besar Tuhan berikan. Bukan kepada orang-orang yang hanya bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan. Bapak Ibu, saya sebagai hamba Tuhan, ada jemaat bilang gini, Bu Vera kalau ngomong tuh kok mantep. Mantep soalnya saya sudah lakukan.
Dan waktu saya praktek, betul firman ini ya dan amin. Bapak Ibu, Tuhan katakan hanya sekedar satu cara yang saya coba. Saya sampai bingung begini, Tuhan saya kepengen rumah tangga saya diberkati. Saya kepengen dengan suami umur panjang. Saya kepengen semuanya jadi baik, ya apa caranya? Saudara, Alkitab dengan begitu jelas. Anak yang tahu menghormati siapa? Orang tua. Udah. Hormat. Tidak kurang ajar sampai orang tuanya. Hormat sama orang tuanya. Saya dengan suami, Bu Vera ini ya pasti doanya sehari 12 jam. Ya enggak juga lah. Mungkin saudara ada yang lebih banyak berdoa dari saya. Karena saya harus betul-betul sebagai wakil gembala saya harus mempersiapkan ini dan mempersiapkan itu. Di mana saya belajar Alkitab? Ya di sekolah saudara. Di sekolah saya belajar Alkitab. Di mana Bu Vera berdoa dengan Tuhan di jam-jam doa. Tapi tidak begitu melimpah hampir 6 jam, 7 jam. Sorry saya enggak seperti itu. Tapi saya coba untuk mempraktekkan apa yang Tuhan minta. Belajar menghormati orang tua. Sayang sampai orang tua. Diperhatikan. Ya mama mertua saya ini saudara meskipun kondisi tubuhnya itu tidak begitu maksudnya sehat sih sehat. Tapi karena yang namanya udah sepuh jalan ya rodok saudara harus dipapah ya ndak bisa cepet-cepet ya. Lari ndak bisa saudara ya. Jalan aja haleluya amin ya. Lalu saya harus betul-betul menjaga dengan suami menjaga mama. Tapi meskipun fisik ini tidak sempurna mama mertua saya seorang yang sangat aktif dalam kegiatan gereja. Yang namanya komsel, yang namanya ibadah wanita, ibadah lansia. Ditambah lagi beliau menjadi kepengurusan karena begitu setianya dan gembala memberi kepercayaan. Lalu apa kita sebagai anak bisa menopang? Yuk kita anterin, yuk kita jaga. Nggak mungkin dibiarkan, kita cek agendanya mama. Suami saya punya adik. Kalau suami saya lagi dalam kepepet enggak bisa. Minta tolong adik kamu bisa. Pokoknya ya opo caranya mama harus bisa pergi ditemenin. Saudara ketika kita sebagai anak. Saya dengan suami coba praktek itu apa yang terjadi. Rumah tangga kami dipelihara oleh Tuhan. Tidak ada yang namanya kekurangan. Pandemi tetap berjalan. Tapi tetap pemeliharaan Tuhan juga nyata. Bukan karena apa-apa saudara. Dari sini saya bisa mengerti dengan suami. Oh iya firman itu ya dan amin. Saudara Tuhan itu mengajar kepada kita. Supaya kita ini jadi orang benar. Saudara apa itu artinya orang benar? Coba saudara bilang kanan kiri sing benar. Apa kebenaran itu? Kalau ngomong harus bisa dipercaya. Amin. Saudara janji, saudara ngomong apa? Itu harus bisa orang lain. Oh iya ya, kamu kalau ngomong A, itu benar-benar kejadian A. Kamu bilang kamu setia mbak istrimu. Loh iya kamu setia mbak istrimu. Saudara, berapa kali kita sebagai orang tua, apakah anak-anak kita bisa mempercayai perkataan kita? Waktu kita, kadang-kadang Bapak Ibu, dalam hidup ini supaya kita itu bisa lebih enak jalannya. Kita perlu yang namanya prioritas. Amin. Jangan semua saudara. Waduh kita nggak bisa menyenangkan semua orang Bapak Ibu. Dalam hidup ini harus ada prioritas. Dan saudara ketika saudara ada prioritas apa yang terjadi? Saudara bisa hidup lebih bijak. Amin. Lebih bijak. Bapak ibu saudara hari ini orang-orang yang melekat, orang-orang yang dekat, yang akrab ambek Tuhan. Maka satu saat mereka akan bisa dipercaya oleh Tuhan. Kalau sudah dipercaya apa yang akan kita perbuat dan apa yang Tuhan akan berikan kepada kita. Saudara kita akan diikat oleh Tuhan. Amin. Tuhan gak pernah pakai wadah yang kotor. Pernah baca di dalam Alkitab. Semua tokoh-tokoh Alkitab, semua orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan pasti hidupnya ada di dalam kebenaran. Mereka mendapat kepercayaan dari Allah. Dunia akan bergoncang.
Tapi orang-orang yang dipercaya oleh Allah, mereka akan tetap berdiri kokoh. Saudara, tahun ini apapun yang akan terjadi, kalau saudara dipercaya sama Tuhan, maka kita akan melihat keajaiban demi keajaiban. Yang paham beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi malam ini saudara, hanya dengan kalimat menerima Tuhan Yesus, sudahkah kita ini benar-benar terima Tuhan? Bukan tahun lalu, bukan kemarin, bukan nanti yang akan datang. Menerima Tuhan harus setiap waktu, amin. Karena namanya akrab itu harus setiap waktu. Apalagi ini udah bicara kepada intim. Seringkali saya memberikan pengajaran kepada sidang jemaat. Kalau saudara sedang intim dengan Tuhan, ojo dipamerkan. Malu saudara. Tidak perlu koar-koar. Tahu enggak, aku tuh ya, tadi malam tuh Tuhan bicara ya sama aku tuh ya. Tahu enggak, kayaknya Tuhan itu gini-gini. Sorry. Saudara, tidak usah pamer untuk kita memperlihatkan kepada orang kalau kita ini cedek sampai Tuhan. Tidak usah pamer. Tanpa saudara bicara, manusia dan seluruh dunia akan tahu kalau kita ini sedang intim dengan Tuhan. Dari mana? Karena kita akan menghasilkan buah. Amin. Tidak perlu kan saya ngomong malam ini sama saudara. Terus saudara bilang begini, saya bilang begini, Bapak Ibu maaf ya, tadi pagi saya dicium sama Pak Daniel. Ngapain? Malu-maluin. Iya tadi malam Pak Daniel tidur dengan saya. Ngapain? Saya kalau lihat ada orang, cari ini kesaksian. Tapi kesaksiannya, saya tuh berdoa ya Bapak Ibu. Kalau berdoa, gak usah. Apalagi udah pakai atas nama Tuhan. Tuhan berbicara saudara. Tuhan berbicara. Udah gak usah terlalu bingung untuk kita ngajarin orang. Saudara, cukup kita jadi teladan bagi mereka. Amin. Karena sikap hidup kita dengan perkataan kita itu lebih kuat dari sikap hidup. Kalau saudara sudah beri contoh, bicara seutil aja saudara, itu udah didengerin sama banyak orang. Yang satu juga katakan amin. Dan saya percaya sebagai seorang yang namanya anak Tuhan. Ingat, anak Tuhan. Coba saudara renungkan, anak Tuhan. Lewong namanya anak raja saudara, itu punya sesuatu yang luar biasa. Amin. Anak raja loh, anak di dunia, gak usah anak raja. Anak orang yang mungkin punya power di Surabaya. Coba, gak usah koar-koar. Dari penampilannya kita bisa tahu, amin. Makanya lihat saudara, kalau kita tahu status kita, kita tidak akan pernah khawatir. Kita gak akan pernah takut. Ada begitu banyak sekali penekanan dibilang, jangan khawatir, jangan takut. Kenapa orang takut dan khawatir? Karena dia belum kemungkinan besar intim dan akrab dengan Tuhan. Kalau seseorang sudah akrab dan intim ambek Tuhan, saudara, kita tuh jalani hidup pasti penuh dengan damai sejahtera. Lalu ada jemaat bilang gini, tapi Bu Vera, lah iki masalah ya opo? Ya namanya masih di dunia. Saudara nggak mau ada masalah, mau saya doakan malam ini. Pulang cepet, di surga nggak ada masalah. Namanya hidup di dunia, masalah itu nggak akan pernah berhenti, amin. Tapi jangan sampai masalah merusak hubungan kita dengan Allah. Karena itu beda banget. Perjalanan hidup ini saudara, hubungan saudara dengan Tuhan itu yang akan mencapai satu titik di mana kita akan menjadi berbeda dengan dunia ini. Amin. Dan kita akan hidup di dalam kehidupan yang baru. Kita akan tinggalkan hidup lama kita. Jadi ini titiknya saudara. Mari kita terima Tuhan dengan cara yang benar. Akrablah dengan Tuhan. Saudara, kita gak bisa akrab ambek Tuhan kalau saudara belum pernah ketemu dengan Tuhan. Amin. Saya pernah ketemu Bu Vera. Saya tuh berjumpa secara pribadi dengan Tuhan 5 tahun yang lalu. Kalau ketemu cuma sekali, ya apa saudara.
Coba ada orang begitu bangga, saya pernah ketemu, saya dipenuhkan Roh Kudus waktu itu. Rasanya itu saya ada di surga. Ya cuman itu toh. Nah, terus gimana bangun hubungannya sama Tuhan tiap hari? Temui Tuhan setiap waktu. Amin. Waktu saya dengan saudara suka ketemu Tuhan. Lama kelamaan kita jadi jatuh cinta sama Tuhan. Amin. Makanya suka tanya, siapa di sini yang sayang Tuhan? Semua angkat tangan. Saya tanya lagi, siapa yang pernah ketemu Tuhan? Diem semuanya. Jarene sayang, jarene cinta. Lah ketemu jarang, ya opo? Pernah Bu Vera? Pernah toh. Orang itu cintanya gak akan murni kalau dia gak punya hubungan yang begitu dekat. Amin. Coba sudah lihat suami istri. Puji Tuhan 20 tahun. Hampir 21 tahun saya bersama-sama dengan Pak Daniel, suami saya. Katanya saudara yang enggak ngerti saya. Jemaat kalau lihat di Instagram, media sosial sekali. Bu Vera, wajahnya Bu Vera sama Pak Daniel lama-lama jadi mirip. Puji Tuhan. Jangan sampai saya mirip sama tetangga saudara. Ngeri saya. Loh kenapa? Kok bisa jadi mirip? Loh ya tiap hari ketemu. Tidur bareng, makan ya bareng. Apalagi sejak pandemi, di mana saya berada, di situ suami saya ada. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Bayangin saudara, apa yang saya makan, suami saya makan. Apa yang saya minum, itu namanya akrab. Itu akrab. Kalau akrab, saudara tadi sore saya kaget suami lagi nganterin barang sama mama mertua di gereja. Gak taunya berapa menit kemudian hujan deras. Saya sampai kaget meloncat dari tempat tidur. Waduh saya keinget apa? Suamiku karena naik motor. Saya kaget, waduh hujan deras. Saya buka pintu ya, suami saya juga sudah beruang. Ternyata sudah di dekat pintu ya, gerbang. Udah buka gerbang, cepat. Saya bilang, jarene akrab. Tapi kalau suaminya jadi akrab sama suami bu, akrab. Suaminya lapar ya enggak diperhati no. Saudara kalau akrab ya, akrab. Saya tuh sampai tahu suami saya perlu tisu kapan saya ngerti. Saya tahu kalau suami saya kepengen minum, saya udah tahu tuh. Saya udah ngerti jam berapa saya harus bangun. Saya ngerti suami saya kalau ada beberapa jam bangun, dia cari minum. Saya harus sediakan air minum itu di meja. Supaya enggak nyari-nyari. Saya ngerti saudara. Sampai kadang-kadang saya tahu jamnya suami saya ke toilet. Nah, saya bilang, papa belum ke toilet ya. Ya. Kalau telat saya mikir, waduh iki kurang buah, iki kurang sayur. Loh saudara itu namanya jenenge akrab. Akrab itu ndak egois loh saudara. Yang setuju katakan amin. Saudara kalau saudara akrab sama Tuhan, saudara bisa peka. Iki Tuhan itu maunya aku seperti apa? Yang paham katakan amin. Yang mengerti beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kalau saudara berkata, ya apa caranya Bu Vera akrab dengan Tuhan? Udah, gak usah bingung sekarang. Pertemuannya itu loh, sing konsisten. Kalau saudara belum nyampe ke intim dan akrab, bertemu dulu secara rutin. Amin. Punya jam-jam ibadah, punya jam-jam doa. Dan itu harus konsisten. Saudara karakter itu dibangun karena kebiasaan. Dan kebiasaan itu bisa terjadi karena ada kedisiplinan. Kalau saudara disiplin cari Tuhan. Wis enak ndak enak, hujan ndak hujan, datang temui Tuhan. Amin. Lihat jemaat yang setia. Lama kelamaan dia dipercaya sama Tuhan. Saudara yang dipercaya bukan hanya pendeta loh. Saudara pikir hanya pendeta. Semua kita itu bisa dipercaya sama Tuhan. Saudara ada satu kali dan saat ini itu roh sedang dicurahkan. Kalau saudara menerima kuasa itu. Kalau saudara mungkin telepon gembala atau mungkin cari hamba Tuhan. Semua sedang sibuk karena apa? Kami semua sedang kerja keras Bapak Ibu. Jiwa-jiwa itu berbondong-bondong harus dilayani. Saudara, pendeta bukan Tuhan. Amin.
punya keterbatasan. Tapi saya mau bilang ketika saudara punya kepercayaan ada kuasa. Ketika ada terjadi sesuatu saudara cukup berseru kepada Tuhan. Dan pertolongan Tuhan yang ajaib akan nyata bagi kita semua. Yang percaya sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita.